Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Sugi Iman Raharjo dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 23. Di video kali ini saya sedang mendapatkan tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran dan saya disuruh menjawab 3 pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut: 1. Apa yang Anda lakukan jika apa yang terjadi pada Lana terjadi pada anggota keluarga terdekat Anda? Dan pertanyaan kedua, bagaimana Anda menilai pandangan eksistensialisme? Apa yang baik dari pandangan ini dan apa yang buruk dari pandangan ini? Tolong jelaskan. Nah, apakah Anda memiliki pertanyaan mengenai filsafat ini? Dan yang pertanyaan ketiga, terkait dengan identitas, makna dan tujuan hidup Anda, apa pertanyaan atau pergumulan atau perjuangan eksistensial yang Anda sedang alami sebagai individu? Bagaimana cerita Anda dan apa usaha yang sedang Anda lakukan dalam meresponinya? Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dari pertanyaan pertama, jawaban saya adalah, dalam hal ini saya mungkin tidak setuju dengan apa yang terjadi pada Lana. Jika terjadi di keluarga saya, pasti yang pertama kali saya akan menyesali diri saya sendiri terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena saya tidak bisa menjaga keluarga saya sendiri yang membuat keputusannya yang sangat aneh. Kenapa dibilang aneh? Karena dia ingin menjadi seorang transgender. Menurut saya sangat aneh. Nah, saya berpikir lagi, kenapa orang ini memiliki keputusan untuk menjadi seorang transgender? Nah, dalam pikiran saya, mungkin orang ini sudah hilang harapan, bisa dibilang sudah putus asa akan dirinya sendiri dan tidak tahu bagaimana mencari solusi lain untuk masalah tersebut. Nah, jika hal ini terjadi pada keluarga saya, mungkin saya akan menerimanya sebagai seorang transgender. Akan tetapi, saya tetap tidak akan setuju akan keputusan yang telah diperbuat olehnya. Karena menurut saya keputusan ini sangat aneh, dan dalam sisi agama menurut saya dia tidak seperti mensyukuri atas nikmat Allah yang telah berikan kepadanya. Oke, selanjutnya jawaban nomor 2. Dari pandangan eksistensialisme tentang Lana Wosky, menurut saya sangat bervariasi karena tergantung pada perspektif individu. Kalau dari saya sendiri, saya lebih kepada kebebasan individu dan pencarian makna dalam karya filmnya. Nah, pandangan baik dari Lana Wosky menurut saya harus dihargai karena dia mampu menyajikan karya film yang mana filmnya membuat kita berpikir seperti siapakah kita, terus apa arti hidup kita, terus bagaimana kita bebas menjalani kehidupan kita. Nah, dia menyampaikan hal-hal ini melalui karya filmnya, dan karya filmnya itu The Matrix dan Cloud Atlas. Nah, pandangan buruk dari Lana Wosky, ya menurut saya dalam film ini juga ada kekurangannya juga, karena terdapat sebuah kritikan yang menjelaskan terkait perihal aturan dan sistem yang membatasi diri kita kan. Seperti film The Matrix menjelaskan tentang manusia yang memberontak melawan dunia yang dikendalikan oleh mesin. Mau dipikir bagaimana kalau emang orang sudah dikendalikan oleh mesin. Terus kalau film Cloud Atlas menjelaskan bagaimana kontrol sosial bisa mempengaruhi hidup kita, karena
ini semua bisa mempengaruhi kita bahwa hidup tidak selalu jelas dan tidak bisa dibilang pasti ada. Kayak tidak apa ya, tidak setuju gitu, kayak seperti kita hadir. Nah, dan saya tidak ada pertanyaan terkait pandangan filsafat ini, karena filsafat ini menjelaskan, sudah jelas menjelaskan bagaimana eksistensi dan pengalaman manusia dengan metodologi fenomenologi, atau bisa dibilang seperti cara manusia berada. Nah, maksudnya tadi pandangan buruknya, dia tidak menganggap dirinya tuh ada, makanya selalu berubah-ubah dan seperti kayak bingung sendiri. Nah, selanjutnya ke pertanyaan ketiga, jawabannya dari saya sendiri. Saya sedang memperjuangkan bagaimana menjadi seseorang yang lebih baik di sisi Allah dan di sisi manusia. Contohnya, saya mendapatkan waktu saya masih SMA, saya mendapatkan penghargaan murid berprestasi. Nah, dalam penghargaan ini, kenapa saya jadikan contoh? Karena seperti ini. Dulu saya waktu SMA atau waktu SMP saya tidak pernah mendapatkan penghargaan. Sebenarnya dari SD saya tidak mendapatkan penghargaan. Akan tetapi kan teman-teman saya menyadari itu waktu saya masih SMP dan SMA. Saya karena waktu masih SMP SMA, setinggi-tingginya saya mendapatkan prestasi hanya mendapatkan di 20 besar. Nah, di waktu saya kelas 1 SMA, saya berjuang keras dan saya berusaha keras untuk belajar, untuk mendapatkan hasil belajar yang sesuai dengan ekspektasi saya, dan kemudian saya mendapatkannya penghargaan prestasi di waktu saya di SMA. Nah, dari contoh ini saya juga bisa menganggap bahwa teman-teman saya menganggap saya berhasil dalam belajar dan saya bisa mendapatkan prestasi tersebut. Karena dari hasil prestasi itu teman-teman saya juga pada terkejut, kayak awalnya saya tidak pernah bisa menaiki panggung dan saya akhirnya bisa menaiki panggung dengan hasil prestasi yang saya dapatkan di waktu saya masih SMA. Akan tetapi dari hasil itu pun pasti ada baik dan buruknya. Di sisi lain pasti ada teman-teman saya yang mungkin bisa dibilang bagus dan bisa dibilang tidak. Ada pepatah yang berbilang seperti ini, usaha tidak pernah membohongi hasil. Dan saya telah mendapatkan itu dari usaha saya sendiri. Oke, sekian dari video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cukup sekian dan terima kasih. See you guys.